就让我看看吧，到顶多摆下的金角巨兽配合赤魂。这里就是。好强！地球冲！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Solar episode 105. Dan ingat, ini merupakan konten Donghua, bukan konten spoiler, alias di sini kita akan membahas tentang Donghuanya langsung. Karena untuk episode 105 telah tayang juga. Dan mungkin kalian bertanya kenapa videonya bisa upload lebih cepat. Ya kan gak apa-apa, lebih cepat lebih baik cuy. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan pertarungan epik antara Lo Feng melawan para pasukannya Tueruo. Dengan di sini ada perbedaan cerita dari versi novel, kalau pula ini tidak ikut dalam pertempuran, tetapi dalam versi Donghuanya kemarin pula mengikuti pertempuran. Pertempuran Lo Feng melawan para pasukan keluarga Nolashan dapat didominasi dengan mudah oleh Lo Feng karena wujud dari monster tanduk emasnya Lo Feng sekarang telah berada di peringkat dari bintang tingkatan ke-7. Melawan para pasukan keluarga Nolashan yang berada di tingkatan sama ataupun di bawahnya bukanlah masalah yang besar. Sampai pada akhirnya Lo Feng telah berhasil memusnahkan seluruh para pasukan Kronco dari keluarga Nolashan. Dan dalam pertempuran itu sekarang hanya tersisa 3 orang dari para pasukan keluarga Nolashan, yaitu pula Tueruo dan juga Ronze. Mereka di sini berniat untuk menggunakan teknik andalan mereka yang terakhir. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Solar episode 105. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan antara Lo Feng melawan pula Tueruo dan juga Ronze yang masih tetap berlanjut. Sekarang mereka bertiga sedang mengaktifkan serangan sejati mereka, yang dimana Babata juga memperingatkan kepada Lo Feng untuk berhati-hati. Dimohon kepada Lo Feng untuk tidak menganggap remeh serangan mereka bertiga, karena Babata merasakan kekuatan aura yang kuat dari serangan mereka. Pula sangat yakin jika serangannya kali ini akan bisa meruntuhkan monster tanduk emas, karena serangan ini merupakan gabungan dari 3 serangan mereka yang berada di ranah bintang tingkatan 9. Hampir tidak ada mungkin kesempatan bagi monster tanduk emas untuk menahan serangan mereka. Lo Feng tidak mendengarkan perkataan Babata, ia tetap maju menghentikan serangan mereka bertiga. Terjadilah peraduan kekuatan di antara mereka bertiga dengan Lo Feng yang menggunakan kekuatan cakar tanduk emas, sedangkan mereka bertiga menggunakan serangan gabungan mereka. Dengan kekuatan Lo Feng yang ia pasangkan, Lo Feng pun telah berhasil menghancurkan ketiga senjata dari mereka bertiga. Lo Feng membalas serangan mereka menggunakan semburan devor, dan di saat yang bersamaan Lo Feng juga menggunakan senjata tembaga hibridanya yang ia keluarkan dari mulut monster tanduk emas dan ia arahkan kepada para pasukan Nolashan. Tubuh mereka pun langsung hancur akibat ditusuk oleh senjata tembaga hibrida milik Lo Feng. Setelah pertarungan yang cukup panjang, Lo Feng pun telah berhasil memenangkan pertarungan itu dengan mereka semua yang telah tewas. Lo Feng kini telah kembali ke wujud manusianya.
Babata memuji keterampilan Lo Feng karena memutuskan untuk menggunakan senjata tembaga hibrida waktu Lo Feng menggunakan kesadaran dari monster tanduk emas. Maka tingkatan dari senjata hibrida akan semakin kuat sesuai dari ranah pengendalinya. Dengan efisiensi yang sangat cepat membuat mereka semua tidak bisa kabur. Tetapi Lo Feng mengatakan kepada Babata kalau sebenarnya pula tadi telah berhasil kabur. Lo Feng tidak berhasil membasmi pula. Babata membenarkan hal tersebut dan sekarang mereka hanya bisa mencegah kedatangan keluarga Nolashan lagi ke bumi. Karena mereka sudah memiliki pengalaman yang cukup besar melawan keluarga Nolashan, maka mereka sudah tahu harus mempersiapkan apa untuk mencegah kedatangan dari para pasukan keluarga Nolashan lainnya. 对此，我们要早做打算。真不愧是巅峰血统的星空巨兽，也能以碾压姿态取胜。使用天赋秘法，配合赤混同。 Berpindah kepada Pula yang sekarang berada di dalam pesawat luar angkasa, Pula langsung menghubungi pemimpinnya yaitu Nolashan langsung. Dalam panggilan itu Pula berbicara kepada Nolashan dan juga Dewan Nolashan. Pula menyampaikan kalau sebelumnya dirinya telah datang ke bumi sesuai perintah dari Nolashan. Tetapi kedatangannya ke bumi tak menyangka akan menemukan monster tanduk emas yang masih hidup. Pula sudah berusaha semaksimal mungkin dengan para bawahannya untuk menangkap monster tanduk emas tersebut. Dan secara hidup-hidup merupakan prioritas yang mereka lakukan untuk mencegah monster tanduk emas mereka tangkap mati. Tetapi sayangnya perlawanan mereka melawan monster tanduk emas terbilang sangat sulit. Bahkan dari semua pasukan yang mereka bawa, hanya Pula sendirian yang bisa pulang dengan selamat. Semua pasukan yang sebelumnya ia bawa telah mati dibunuh oleh monster tanduk emas. Nolashan merasa senang karena mengetahui jika monster tanduk emas yang masih hidup. Tetapi tak disangka Nolashan dengan kejamnya membunuh Pula. Karena Pula telah 2 kali gagal dalam menjalankan misinya ke bumi. Jadinya Nolashan pun memberikan hukuman mati kepada Pula dengan meledakkan pesawat Pula dan juga tubuhnya Pula. Berpindah ke markas dari keluarga Nolashan, sekarang Nolashan bertemu dengan Dewan dan juga bawahan barunya bernama Bakaruo. Sebenarnya Bakaruo ini bukan bawahan baru, tetapi orang baru yang muncul di Donghua ini. Bakaruo sendiri merupakan murid langsung dari Nolashan yang telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Nolashan. Nolashan memberikan misi kepada mereka berdua untuk pergi ke bumi dan berusaha untuk menangkap monster tanduk emas. Berpindah kepada Lo Feng dan juga Babata, sekarang mereka berdua sedang memasang alat pertahanan untuk bumi, lebih tepatnya alat pendeteksi musuh. Jika adanya sosok yang mereka tidak ketahui mendekati tata surya bumi, maka mereka akan langsung ketahuan oleh sistem tersebut. Mereka juga telah memasangkan sistem yang sama di tempat dari lubang cacing, agar sistem keamanan bumi mereka menjadi lebih aman. Tidak lama kemudian Lo Feng pun bertemu dengan Lei Shen dan juga Hong. Di sini Lo Feng melihat jika mereka berdua memiliki aura yang sangat segar, sama seperti dulu mereka masih menjadi pejuang yang sangat bersemangat. Lo Feng pun jadi penasaran apa yang telah mereka berdua lakukan. Hong dan juga Lei Shen menjawab kalau mereka telah mendapatkan latihan istimewa di dunia maya, yang dimana latihan istimewa ini bernama Killing Field. 老三，放心，早就考虑到。 你们去哪儿了？路上，一定能察觉出来。 Hong dan juga Lei Shen pun membawa Lo Feng ke tempat Killing Field untuk melihat-lihat di sana. Lalu di sana Babata juga mulai menjelaskan Killing Field ini kepada Lo Feng, yang dimana Killing Field ini merupakan tempat pelatihan elit, yang bisa dibilang tempat ini merupakan latihan yang diidamakan bagi para pejuang alam semesta yang bahkan juga merupakan seorang master spiritual, yaitu kalian yang sama seperti Lo Feng. Di sini Lo Feng bisa menemukan lawan yang tangguh untuk menantang mereka bertarung. Bisa by one 1 lawan 1, melawan orang banyak, bahkan melawan seorang penguasa domain yang bahkan ranahnya lebih tinggi daripada ranah bintang mereka. Sebenarnya Babata telah mempersiapkan Killing Field ini untuk metode latihan Lo Feng selanjutnya. Tetapi karena urusan dengan keluarga Nolashan membuat Babata merasa tidak sempat untuk menyampaikan hal ini. 在那里，你想要什么样的施工舞者和精神面师们使用？杀戮场消费价格很高。 Hong melanjutkan penjelasan dari Babata, biaya masuk dari Killing Field ini terbilang sangat mahal. Seharinya saja mereka berlatih di sini, Hong harus membayar kisaran 700 koin Ganwu.
Lo Feng yang mendengar itu pun merasa cukup kaget karena harganya yang sangat mahal. Tetapi Hong melanjutkan penjelasan kalau kemungkinan harga untuk Lo Feng terbilang lebih mahal lagi karena Lo Feng yang merupakan seorang master spiritual. Tetapi Lei Shen menenangkan kepada Lo Feng kalau latihan di sini merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dan bisa dibilang harga segitu bisa dibilang sangat menguntungkan bagi mereka. Bahkan para penguasa sektor berlatih di sini juga menghabiskan uang yang lebih banyak daripada mereka semua. Lo Feng pun mendaftarkan dirinya ke dalam Killing Field ini. Setelah Lo Feng terdaftar, Lei Shen dan juga Hong membawa Lo Feng ke tempat latihannya Lo Feng. Di tengah perjalanan, Lei Shen juga memperkenalkan seseorang bernama Man Luo. Bagi kalian yang nonton konten spoiler mungkin sudah mengenali Man Luo ini. Jadi Man Luo ini merupakan seseorang yang bisa dibilangi dihormati pada Killing Field ini. Bahkan para pejuang tentara bayaran tingkatan bintang dilatih oleh Man Luo. Bisa dibilang derajat Man Luo di sini merupakan orang yang paling dihormati. Babata juga memperkuat pendapat dari Lei Shen jika Man Luo mungkin benar merupakan orang yang sangat hebat. Karena bagi seseorang yang berasal dari tentara bayaran tingkat bintang 2 memerlukan kekuatan yang sangat tinggi untuk bisa lolos. Bahkan ada master domain yang gagal dalam ujian tingkatan bintang kedua tersebut. Tetapi mendengar jika Man Luo merupakan pelatih mereka, maka derajat Man Luo bukan sesuatu hal yang bisa diremehkan. Lo Feng yang mendengar itu pun merasa cukup kagok karena dirinya sekarang berada di tempat yang memiliki kekuatan yang mendominasi semua. Jika Lo Feng menyinggung mereka, maka hal tersebut bisa berbahaya bagi dirinya. Apalagi keluarga Nolasan yang takut dengan tentara bayaran, maka berhadapan dengan Man Luo akan seperti seekor semut. Lalu mereka bertiga pun memasuki area Killing Field ini. Setelah mereka bertiga memasuki area Killing Field, Lo Feng berpisah dengan Hong dan juga Lei Shen. Sekarang Lo Feng berada di sendirian ruangan latihan pribadinya. 这里就是。 Lo Feng melihat ada beberapa buku petunjuk yang diberikan oleh dirinya. Lo Feng membaca buku petunjuk tersebut dan sudah memahami sistem dari Killing Field ini. Jadinya Lo Feng langsung meminta kepada Babata untuk mempersiapkan 1000 prajurit tingkatan Star Travel sebagai lawannya. Babata menuruti perintah Lo Feng. Babata memberikan arena pertarungan kepada Lo Feng berupa arena gurun pasir dan juga mempersiapkan lawan Lo Feng yang merupakan ranah dari Star Travel tingkatan ke-9. Jumlah dari mereka sebanyak 1000 peserta dan lalu Lo Feng pun mulai bertarung melawan mereka semua. Walaupun jumlah mereka nyampai 1000 orang, tetapi Lo Feng tidak merasa kesulitan melawan mereka semua. Lo Feng menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya. Yang pertama ia rubah menjadi senjata bor menyerang mereka semua. Dan lalu tingkatan kedua yaitu pedang ikan juga dapat menghajar mereka semua sampai mampus. Dan Lo Feng pun telah berhasil membasmi 1000 para pasukan Star Travel tingkatan ke-9. Lo Feng merasa tidak puas bertarung melawan para pasukan tersebut karena pertarungannya yang berjalan sangat mudah. Lo Feng sadar dirinya harus bisa meningkatkan kekuatannya dengan drastis dengan melawan para pasukan yang lebih kuat daripada dirinya. Lo Feng bertemu dengan Babata dan meminta kepada Babata untuk mempersiapkan lawan barunya sebanyak 10 prajurit tingkatan bintang level pertama, yaitu ranahnya sama seperti Lo Feng. Babata pun menuruti Lo Feng. Ia mengeluarkan para pasukan bintang tingkatan pertama sebanyak 10 orang menjadi lawannya Lo Feng. Dan Lo Feng sekarang telah kembali ke dalam arena pertarungan yang berupa gurun pasir. Lo Feng pun bertarung melawan mereka semua. Tidak membutuhkan waktu lama, ternyata Lo Feng di sini yang telah terbantai oleh mereka, membuat kondisi tubuh Lo Feng sekarang dipenuhi oleh darah yang banyak. Tetapi tenang saja, karena ini di dunia virtual Lo Feng tidak akan bisa mati. Dalam pertarungan itu ternyata Lo Feng telah berhasil membasmi 8 pasukan bintang tersebut, tetapi tersisa 2, dan 2 pasukan bintang itu telah berhasil mengalahkan Lo Feng.
Lo Feng kembali lagi meminta kepada Babata untuk mempersiapkan lawannya yang rananya sama seperti dirinya, yaitu Lei Sen. Tetapi di sini ditingkatkan Lei Sen-nya, yaitu dengan memberikan Lei Sen sebuah senjata roh tingkatan kedua. Dan di sini Lei Sen merupakan sebuah AI, bukan Lei Sen yang asli temannya Lo Feng. Bisa dibilang ini merupakan tiruan. Tetapi tiruan yang lebih kuat daripada Lei Sen asli. Pertarungan Lo Feng melawan Lei Sen pun dimulai, dan baru saja pertarungan dimulai, Lo Feng sudah merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Karena Lei Sen di sini memiliki kekuatan domain sama seperti Lei Sen aslinya, membuat Lo Feng pun merasa dirugikan. Walaupun ranah mereka berdua sama-sama tingkatan bintang tingkatan pertama. Lo Feng mencoba beberapa kali menyerang Lei Sen di jarak yang tidak bisa ditebak, tetapi Lei Sen dapat menghentikan Lo Feng dengan perisai domainnya, membuat pedang Lo Feng tidak bisa menyentuh tubuhnya Lei Sen. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Soulstar episode 105 bersambung, dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Yang diperlihatkan pada preview ini, Lo Feng akan bertarung melawan Hong juga, tetapi Hong di sini merupakan Hong AI sama seperti dengan Lei Sen sebelumnya. Dan lalu Lo Feng pun bertarung melawan monster tanduk emas yang sama di sini merupakan AI juga. Tetapi monster tanduk emas ini memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada monster tanduk emasnya Lo Feng dan juga monster tanduk emas original. Ya, bagi kalian yang kemarin nonton konten spoilernya sudah paham dengan penjelasan ini. Dan lalu kita pun diperlihatkan dengan para pasukan Nolashan yang tiba-tiba saja kembali ke bumi. Dan sepertinya di bagian ini tuh bukan tentang penyerangan, tetapi sebuah imajinasi saja. Karena di versi novelnya sendiri tidak ada kedatangan 2 kali dari Nolashan ke bumi dalam waktu jarak dekat. Jadi bisa dibilang ini tuh cuman kayak bayangannya Lo Feng ataupun Nolashan. Jadi penyerangan ke bumi ini kayaknya nggak ada. Ya kayak ditambah-tambahin gitulah cuy, biar membuat kita penasaran dengan episode selanjutnya. Dan karena cerita dari serial ini sudah habis, Mimin akhiri saja videonya sampai di sini dulu. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 就让我看看吧，到底多打下的金角巨兽配合赤魂。这里就是。